Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Didas semuanya, pemirsa yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan memberikan beberapa informasi terkait dengan sumber energi alternatif. Jadi sumber energi listrik alternatif ini dibagi menjadi dua. Yang pertama diperoleh dari reaksi kimia, yang kedua diperoleh dari generator. Untuk yang reaksi kimia ini, yang pertama adalah baterai. Baterai adalah alat yang dapat menghasilkan listrik dengan mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Baterai terdiri dari dua elektroda, yaitu katoda atau elektroda positif dan juga anoda atau elektroda negatif, serta elektrolit sebagai penghantar muatan listrik. Yang berikutnya setelah baterai ini ada aki. Aki ini adalah jenis baterai yang digunakan sebagai sumber listrik pada kendaraan seperti mobil atau motor. Aki dapat menghasilkan listrik dengan cara yang serupa dengan baterai yang biasa, yaitu dengan mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Yang berikutnya ini ada panel surya atau solar cell. Solar cell atau sel surya ini adalah alat yang dapat menghasilkan listrik dari energi matahari dengan mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Solar cell terdiri dari material semikonduktor seperti silikon yang dapat menyerap foton dari sinar matahari dan menghasilkan elektron bebas. Ini merupakan beberapa contoh alat yang berdasarkan reaksi kimia. Kemudian yang generator ini sumber geraknya bermacam-macam. Ada yang geraknya dari mesin, salah satunya adalah genset. Genset ini adalah generator yang digerakkan oleh mesin. Kemudian selain genset, ini juga ada PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Cara kerja pembangkit listrik tenaga air ini dimulai ketika air mengalir dari waduk atau sungai ke turbin di dalam pembangkit listrik. Turbin yang berputar akibat arus air yang mengalir akan menggerakkan poros generator yang terhubung dengan rotor di dalam generator. Gerakan poros generator ini akan menghasilkan energi listrik yang dapat digunakan untuk memasok kebutuhan listrik berbagai perangkat elektronik. Ini tentang pembangkit listrik tenaga air atau biasa disebut dengan PLTA. Selain PLTA, ini ada PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu atau pembangkit listrik tenaga angin. Tapi lebih familiar disebut dengan PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Untuk penangkapan energi listrik ini merupakan sebuah pembangkit listrik yang biasanya terdiri dari berbagai turbin angin yang ditempatkan di lokasi yang memiliki angin cukup kuat. Turbin angin tersebut dirancang dengan bentuk dan ukuran tertentu agar dapat menangkap energi angin dengan maksimal. Berikutnya ini akan menggerakkan turbin ketika angin tertiup. Turbin angin akan berputar dan menghasilkan energi mekanik. Energi mekanik ini kemudian akan dialirkan ke dalam generator melalui poros penghubung. Nah, ini adanya biasanya di luar Jawa untuk PLTB. Kemudian juga ada PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Ini prosesnya adalah dengan cara pemanasan air. Jadi bahan bakar dari PLTU ini merupakan bahan bakar fosil seperti batu bara dibakar di dalam boiler yang memanaskan air hingga menghasilkan uap air yang bertekanan tinggi. Kemudian penggerak turbin uap air bertekanan tinggi tersebut kemudian dialirkan ke turbin di mana tekanan dan kecepatannya digunakan untuk menggerakkan turbin yang terhubung dengan poros generator. Nah, kemudian dari generator inilah nanti akan bisa menghasilkan aliran listrik. Ini tentang PLTU. Mungkin sekilas itu terkait dengan beberapa informasi tentang sumber listrik alternatif yang berasal dari reaksi kimia
maupun yang berasal dari generator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.